Sebuah momen diplomatik menarik terjadi dalam konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza di Mesir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka memuji Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam pidatonya, Trump menyebut kehadiran Prabowo sebagai sosok pemimpin hebat dari Indonesia. Ia bahkan secara langsung mengundang Prabowo untuk maju ke podium dan memberikan sambutan di hadapan para kepala negara. Namun Prabowo menolak itu secara halus dan melangkah maju untuk menjabat tangan Trump dengan hangat sambil tersenyum. Dan keputusan Prabowo untuk tidak mengambil podium menunjukkan etika diplomatik tinggi, mencerminkan penghormatan terhadap tata tertib forum internasional, sekaligus memperlihatkan kerendahan hati seorang pemimpin negara. Thank you very much. Also with us is President Prabowo, a very incredible man of Indonesia. President, come on. Great job. I think we're going to hold it up. And hold up the signature page, yeah. Dan kita ajak Anda untuk mengupdate terkait kepulangan Presiden Prabowo Subianto dari Mesir. Sudah ada Ikra Anggana di Istana Negara Jakarta. Selamat siang Ikra. Ikra, pukul berapa Presiden Prabowo direncanakan atau akan mendarat di Indonesia kepulangan dari Mesir? Ya, selamat siang Ferdi dan juga pemirsa. Saat ini kami tengah menantikan kepulangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dari KTT Perdamaian Gaza yang berlangsung pada hari kemarin, Senin 13 Oktober 2025 di El Sheikh, Mesir. Seperti itu. Memang informasi yang kami terima awal bahwa pesawat Presiden ini lepas landas dari Mesir ini sekitar pukul 00.40 atau sekitar 00.30 waktu Mesir atau sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Jika dikalkulasikan waktu normal menuju Indonesia ini sekitar 12 jam begitu. Nanti kita akan lihat bersama, namun informasi mungkin sekitar pukul 14.30 atau pukul 15 ini Presiden sudah tiba di tanah air. Memang ada beberapa hal menarik Ferdi dan juga pemirsa yang menjadi sorotan dunia. Tadi kalau kita sudah lihat bersama bahwa momen menarik terjadi saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memuji langsung Presiden Prabowo Subianto di podium KTT Perdamaian Gaza, di mana agenda tersebut ini disaksikan oleh 35 pimpinan ataupun kepala negara dan juga kepala organisasi dunia. Presiden Trump memberikan selamat kepada Prabowo Subianto, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto ini adalah salah satu tokoh yang sangat baik dan sangat berperan penting dalam menegakkan perdamaian di internasional. Dan dari informasi yang kami terima, Ferdi dan juga pemirsa, KTT Perdamaian Gaza 2025 di Sharm El Sheikh ini menandatangani sejumlah kesepakatan, di mana penandatanganan kesepakatan tersebut ditandatangani oleh 4 kepala negara, diantaranya adalah Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Selanjutnya ditandatangani oleh Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, ditandatangani oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan juga Emir Qatar Tamim bin Hamad. Di mana secara singkat tujuan dari diselenggarakannya KTT Perdamaian Gaza kemarin ini adalah menghentikan krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza, di mana secara diplomatik negara Timur Tengah ini bersatu untuk membantu krisis kemanusiaan dan juga konflik yang berkepanjangan yang sudah terjadi antara Gaza dan juga di antara Israel dan juga Palestina. KTT Perdamaian Gaza juga disebut sebagai fondasi perdamaian jangka panjang di Timur Tengah untuk menyelesaikan sejumlah masalah geopolitik yang terjadi di Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir dan juga masih berlanjut hingga saat ini. Memang kehadiran Presiden Prabowo Subianto di sana ini sangat diapresiasi oleh tokoh-tokoh dunia
seperti yang tadi kami sampaikan diapresiasi sangat tinggi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga sejumlah tokoh-tokoh dunia lainnya. Dan dapat kami informasikan beberapa isi ataupun isi utama deklarasi ataupun komitmen ini diantaranya adalah pertama ini adalah komitmen penyelesaian sengketa lewat diplomasi atau negosiasi. Yang kedua ini adalah pengakuan bahwa konflik berkepanjangan ini tidak berkelanjutan, artinya negara-negara di Timur Tengah ke depan akan mengedepankan dialog dan juga komunikasi yang lebih efektif untuk menyelesaikan segala bentuk tindakan konflik yang terjadi di area Timur Tengah. Yang ketiga ini adalah visi perdamaian bersama yang komprehensif atau ditingkatkan kembali, di mana dokumen tersebut menyampaikan visi perdamaian, keamanan, dan kemakmuran bersama yang komprehensif dengan dasar prinsip saling menghormati tujuan bersama. Dan yang keempat ini adalah pelaksanaan perjanjian gencatan senjata atau fase-fase implementasi. Yang pertama, kita sudah saksikan bersama ceasefire atau gencatan senjata yang komprehensif di Gaza. Nanti dilanjutkan pertukaran sandera atau tahanan antara tahanan Israel dan juga tahanan yang dimiliki oleh IDF. Dan selanjutnya penarikan pasukan Israel dari area tertentu sesuai kesepakatan, hingga masuknya bantuan kemanusiaan Gaza tanpa hambatan yang juga akan dikawal ataupun dipastikan akses bantuan kemanusiaan ini masuk ke Gaza untuk rakyat Palestina tidak dihalangi ataupun dihambat seperti yang sebelum-sebelumnya. Poin kelima dari dokumen tersebut ini adalah kerjasama internasional untuk implementasi dan pengawasan. Dan poin keenam ini ada penegasan solusi dua negara tata kelola Palestina atau sama-sama negara Timur Tengah ini akan bahu-membahu untuk kembali membantu berdirinya membangun kembali Palestina yang sebelumnya ini sudah hancur porak-poranda akibat kekejaman dari Zionis Israel. Memang menarik pernyataan apa yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto nanti ketika sampai di tanah air, apa langkah Indonesia ke depan, bagaimana strategi ataupun politik yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto menyikapi dari hasil KTT perdamaian Gaza pada 13 Oktober 2025 kemarin. Nanti kita akan update. Untuk sementara demikian, Ferdi, saya kembalikan ke rekan-rekan di studio.